Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan belajar matematika tentang perbandingan dan skala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter tentang sikap religius. Sikap religius dapat anak-anak latih dengan cara beribadah tepat waktu, pergi mengaji. Itu merupakan beberapa contoh untuk melatih sikap religius. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan untuk menyimak kira-kira materi apa saja ya yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pada video kali ini ada dua materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang perbandingan dan yang kedua tentang skala. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Pak Guru sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Jadi untuk materi lengkapnya dapat anak-anak baca dan anak-anak pelajari di buku yang anak-anak miliki. Untuk materi pertama, Pak Guru akan menjelaskan tentang perbandingan. Coba anak-anak perhatikan gambar beberapa lingkaran yang Pak Guru tampilkan. Dari gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa banyaknya lingkaran berwarna merah sama dengan 4, banyaknya lingkaran berwarna biru sama dengan 3, dan banyaknya lingkaran berwarna merah dan warna biru sama dengan 7. Dari gambar tersebut, lingkaran warna merah ada 4 buah lingkaran dari total 7 buah lingkaran. Maka untuk lingkaran berwarna merah dapat kita tulis dalam bentuk pecahan sederhana, yaitu 4/7. Untuk bentuk perbandingannya, perbandingan lingkaran warna merah dengan semua lingkaran adalah 4/7 dan dapat ditulis 4/7. Jadi 4/7 itu mempunyai nilai yang sama dengan 4/7. Walaupun bentuknya yang satu bentuk perbandingan, yang satu bentuknya pecahan biasa, tapi nilainya sama. Lalu kita lanjut untuk lingkaran berwarna biru, ada 3 buah lingkaran dari total 7 lingkaran. Maka dapat ditulis dalam bentuk pecahan sederhananya, yaitu 3/7. Sedangkan perbandingan lingkaran warna biru dengan semua lingkaran adalah 3/7 dan dapat ditulis bentuk perbandingannya adalah 3/7. Jadi 3/7 bentuk pecahan sederhananya mempunyai nilai yang sama dengan 3/7 dalam bentuk perbandingannya. Setelah kita membahas tentang perbandingan, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Di sini Pak Guru memiliki contoh soal yang bunyinya perbandingan banyak semangka dan melon yang tersimpan di dalam peti adalah 3/5. Jika selisih banyaknya semangka dan melon adalah 12 buah, maka banyak masing-masing semangka dan melon yang tersimpan di dalam peti adalah titik-titik buah. Jadi yang ditanyakan banyaknya buah melon berapa dan banyaknya buah semangka berapa yang ada di dalam peti. Selisih dari jumlah kedua buah tersebut adalah 12 buah. Untuk menyelesaikannya, anak-anak pertama-tama menuliskan informasi yang diperoleh dari soal. Informasi yang pertama yaitu perbandingan banyak semangka dan melon sama dengan 3/5. 3 untuk buah semangka, 5 untuk buah melon. Oke,
Selanjutnya, informasi yang kita dapatkan yaitu selisih banyaknya buah semangka dan melon, sama dengan 12 buah. Lalu, yang ketiga, kita tuliskan dulu. Karena yang ditanyakan adalah selisih, maka kita tuliskan selisih perbandingan semangka dan melon. Sama dengan 5 dikurang 3. Sama dengan 2. Jadi, selisih ini adalah perbandingan yang lebih besar dikurang dengan perbandingan yang lebih kecil. Yaitu 5 dikurang 3, sama dengan 2. Untuk mencari banyaknya masing-masing buah, dapat dihitung dengan cara perbandingan buah dibagi selisih perbandingan dikali selisih banyaknya buah, atau perbandingan buah per selisih perbandingan dikali selisih banyaknya buah. Setelah kita menuliskan rumusnya, kita tulis kembali. Banyaknya semangka sama dengan perbandingan untuk buah semangka tadi adalah 3. Dibagi selisih perbandingannya adalah 2. Jadi 3 per 2. Dikali selisih banyaknya buah semangka dan melon, yaitu 12 buah. Jadi 3 per 2 dikali 12. Cara menghitungnya, 12 dikali 3 sama dengan 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18 buah. Jadi banyaknya semangka sama dengan 18 buah. Lalu yang berikutnya kita akan menghitung banyaknya melon. Caranya sama, yaitu sama dengan perbandingan untuk buah melon tadi adalah 5. Dibagi selisih perbandingannya yaitu 2. Dikali selisih banyaknya buah yaitu 12. Jadi cara menghitung banyaknya buah melon 5 per 2 dikali 12. Cara menghitungnya 12 dikali 5 sama dengan 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30 buah. Jadi banyaknya melon sama dengan 30 buah. Karena soal cerita, maka wajib kita menuliskan kesimpulannya. Jadi, banyak buah semangka 18 buah dan buah melon 30 buah. Untuk lebih memahami, Pak Guru akan memberikan penjelasan contoh soal masih terkait menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Contoh soal yang Pak Guru miliki berbunyi, jumlah uang Vita dan uang Risti adalah Rp150.000. Perbandingan uang Vita dan uang Risti adalah 3:2. Pertanyaannya, maka besar uang Vita adalah titik-titik. Jadi uang Vita dan uang Risti itu kalau digabungkan jumlahnya Rp150.000. Maka cara penyelesaiannya, pertama, kita tulis informasi yang kita peroleh dari soal. Informasi yang pertama adalah perbandingan uang Vita dan uang Risti, yaitu 3:2. Selanjutnya, informasi yang kita dapatkan adalah jumlah uang Vita dan uang Risti sama dengan Rp150.000. Karena yang ditanyakan adalah berkaitan dengan jumlah, maka perbandingannya kita jumlahkan. Jumlah perbandingannya sama dengan 3 ditambah 2, yaitu 5. Pertanyaan dari soal adalah besar uang Vita. Besar uang Vita dapat dihitung dengan cara perbandingan uang Vita dibagi jumlah perbandingan dikali jumlah uang Vita dan uang Risti.
besar uang vita sama dengan, nah, perbandingan untuk uang vita itu adalah 3. Dibagi, jumlah dari perbandingannya adalah 5. Dikali, jumlah uang vita dan uang Risti adalah Rp150.000. Jadi uang vita dapat dihitung dengan cara 3/5 dikali Rp150.000. Cara menghitungnya, Rp150.000 dikali 3 sama dengan Rp450.000. Rp450.000 dibagi 5 sama dengan Rp90.000. Jadi, besar uang vita adalah Rp90.000. Karena soal cerita, maka wajib kita menuliskan kesimpulannya. Adapun bunyi kesimpulannya, jadi besar uang vita adalah Rp90.000. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang skala. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan skala? Iya, benar. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Lalu, hubungan skala, ukuran pada gambar, dan ukuran sebenarnya dapat dituliskan dalam bentuk rumus. Antara lain, jika ingin menghitung skala suatu gambar, caranya dapat dihitung dengan cara ukuran pada gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya. Sedangkan untuk mencari ukuran pada gambar dapat dihitung dengan cara skala dikali dengan ukuran sebenarnya. Dan yang terakhir, jika ingin mencari atau menghitung ukuran sebenarnya, dapat dihitung dengan cara membagi ukuran pada gambar dengan skala atau ukuran pada gambar per skala. Untuk lebih memahami materi, maka perhatikan penjelasan Pak Guru berikut, yaitu contoh soal tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala. Pak Guru memiliki contoh, jika jarak 10 cm pada gambar mewakili 40 km pada jarak sebenarnya, maka skala pada gambar yang digunakan adalah titik-titik. Jadi maksudnya 10 cm pada gambar itu mewakili 40 km jarak sesungguhnya. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita menuliskan informasi yang kita peroleh dari soal. Informasi yang pertama adalah jarak pada gambar sama dengan 10 cm. Lalu, jarak sebenarnya sama dengan 40 km. Nah, untuk jarak sebenarnya itu satuannya adalah kilometer. Kita ubah menjadi satuannya adalah sentimeter. Bagaimana cara merubahnya? Ingat tentang tangga satuan panjang. Nah, perhatikan. Di sini, dari kilometer ke sentimeter itu turun berapa tangga? Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 40 km itu dikali berapa? Jika 1 kali turun tangga itu dikali 10. Ayo kita hitung sama-sama. Dikali 10, dikali 100, dikali 1000, dikali 10.000, dikali 100.000. Maka sama dengan 40 dikali 100.000 cm. Sama dengan 4 juta cm. Jadi 40 km itu sama dengan 4 juta cm. Lalu yang ditanyakan adalah skala. Skala dapat dihitung dengan cara ukuran pada gambar dibagi ukuran sebenarnya.
Kita masukkan ukuran pada gambar adalah 10 cm. Lalu, ukuran sebenarnya adalah 4 juta cm. Kemudian, perhatikan di sini, ukuran pada gambar yang 10 cm tadi, kita bagi dengan bilangan itu sendiri, atau bilangan 10 itu. 10 dibagi 10. Karena 10-nya dibagi 10, maka 4 jutanya juga dibagi 10. 4 juta dibagi 10. 10 dibagi 10 itu sama dengan 1. 4 juta dibagi 10 itu sama dengan 400.000. Jadi, skalanya sama dengan 1:400.000. Karena soal cerita, maka wajib kita menuliskan kesimpulan. Adapun bunyi kesimpulannya adalah, jadi, skala yang digunakan pada gambar adalah 1:400.000. Berikut contoh lain dari menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala. Pak Guru memiliki contoh, suatu peta memiliki skala 1:1.200.000. Apabila jarak sebenarnya kota Bontang ke kota Samarinda adalah 96 km, maka jarak kota Bontang ke kota Samarinda pada peta adalah titik-titik cm. Jadi soal ini menanyakan jarak pada peta yang memiliki skala 1:1.200.000. Cara menyelesaikannya, pertama kita tulis dulu informasi yang kita peroleh dari soal, yaitu informasi tentang skala sama dengan 1:1.200.000. Dapat kita tulis dalam bentuk pecahan sederhana, yaitu 1/1.200.000. Lalu kita tulis informasi yang kedua, yaitu jarak sebenarnya sama dengan 96 km. Satuan kilometer pada jarak sebenarnya kita ubah ke dalam satuan cm. Dengan menggunakan apa? Iya, ingat tangga satuan panjang. Sama seperti sebelumnya, dari kilometer ke sentimeter turun 5 tangga, yang berarti dikali 100.000 cm. Sehingga 96 dikali 100.000 cm sama dengan 9.600.000 cm. Lalu kita tulis pertanyaannya, yaitu jarak pada peta. Dapat dihitung dengan cara skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya tadi dalam bentuk pecahan sederhana adalah 1/1.200.000. Dikali dengan jarak sebenarnya 9.600.000 cm. Untuk lebih memudahkan dalam menghitung, 1.200.000 ini memiliki 5 nol. Kita coret nolnya semua yang berjumlah 5. Lalu 9.600.000 juga kita coret nolnya sama banyak dengan 1.200.000, yaitu 5. Sehingga yang tersisa adalah 96 dikali 1 sama dengan 96/12. 96/12 atau 96 dibagi 12 itu sama dengan 8 cm. Karena soal cerita, maka wajib kita menuliskan kesimpulan yang bunyinya, jadi jarak kota Bontang ke kota Samarinda pada peta adalah 8 cm. Agar anak-anak lebih memahami, maka Pak Guru akan menjelaskan satu buah contoh soal lagi yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala. Contoh soal yang Pak Guru miliki, jarak kota Bontang ke kota Sangatta pada peta adalah 7 cm. Jika skala peta tersebut 1:500.000, maka jarak sebenarnya dari kota Bontang ke kota Sangatta adalah titik-titik kilometer. Penyelesaiannya, pertama kita tulis informasi yang kita peroleh dari soal,
yaitu jarak pada peta sama dengan 7 cm. Lalu informasi yang kedua, skala yang digunakan pada peta tersebut sama dengan 1:500.000. Untuk skala, bentuknya kita tulis dalam bentuk pecahan sederhana, yaitu 1/500.000. Yang ditanyakan dari soal adalah jarak sebenarnya, yang dapat dihitung dengan cara jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta sama dengan 7, dibagi skalanya adalah 1/500.000. Cara menghitungnya, 7 dibagi 1/500.000 itu kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Menjadi 7 dikali 500.000 per 1. Nah, jadi 1/500.000-nya kita balik menjadi 500.000 per 1. Karena dari pembagian diubah menjadi perkalian, sehingga penyebutnya yang 1/500.000 dibalik menjadi 500.000 per 1. Selanjutnya kita kalikan. 7 dikali 500.000 sama dengan 3.500.000 cm. Dibagi 1 hasilnya sama, yaitu sama dengan 3.500.000 cm. 3.500.000 kita ubah ke dalam satuan panjang kilometer, karena di soal dimintakan dalam bentuk satuan kilometer. Bagaimana cara merubahnya? Menggunakan tangga satuan panjang. Dari sentimeter ke kilometer itu naik atau turun? Iya, naik. Berapa tangga? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap naik satu tangga itu dibagi 5. Maka dibagi berapa? Dibagi 10, dibagi 100, dibagi 1000, dibagi 10.000, dibagi 100.000. Jadi 3.500.000 dibagi 100.000 kilometer. Untuk memudahkan penghitungannya, 100.000 nolnya ada berapa? 5. Kita coret. 3.500.000 juga kita coret nolnya sebanyak 5. Sehingga tersisa 35 dibagi 1. 35 dibagi 1 sama dengan 35 km. Karena soal cerita, maka kita tuliskan kesimpulannya yang berbunyi, jadi jarak sebenarnya Kota Bontang ke Kota Sangatta adalah 35 km. Setelah tadi menyimak penjelasan Pak Guru untuk mengasah pengetahuan anak-anak dan keterampilan anak-anak dalam menghitung yang berkaitan dengan perbandingan dan skala, di sini Pak Guru berikan soal penugasan sebanyak 5 nomor. Masing-masing nomor soal dikerjakan menggunakan cara pengerjaan seperti penjelasan Pak Guru sebelumnya. Hasil dari perhitungan anak-anak itu akan menjadi penilaian pengetahuan. Sedangkan cara pengerjaan anak-anak itu akan Pak Guru nilai untuk nilai keterampilan anak-anak dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perbandingan dan skala. Dan penilaian keterampilan itu berdasarkan tahap-tahapan pengerjaan seperti yang telah Pak Guru jelaskan. Jadi, tulis dengan lengkap tahap pengerjaannya dari penyelesaian hingga kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya, supaya anak-anak tidak keliru, bisa kembali menyimak penjelasan Pak Guru sebelumnya. Untuk penugasan ini, anak-anak tulis di buku tulis, lalu anak-anak foto dan kirim ke Pak Guru menggunakan aplikasi percakapan WhatsApp. Baik anak-anak, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan Pak Guru. Semoga dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami materi pembelajaran. Apabila anak-anak ingin bertanya tentang materi yang belum anak-anak pahami, anak-anak dapat langsung mengirim pesan, baik pesan teks maupun pesan suara, ke Pak Guru menggunakan aplikasi percakapan WhatsApp.
Kepada anak-anak yang telah menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih dan anak-anak dapat menyimak kembali penjelasan Pak Guru supaya anak-anak lebih memahami materi pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan di masa pandemi ini untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan Pak Guru, ketika anak-anak menggunakan masker, maka gunakanlah masker tersebut dengan benar. Jangan menggantung masker di leher, karena bisa jadi masker yang anak-anak gunakan telah kotor. Jadi gunakanlah masker dengan baik. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.